Bapak yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 4a. Tema kita pada saat ini yaitu bertekun dalam iman. Baiklah, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan, agar kita mengerti apa yang dimaksud dengan firman yang akan kita renungkan bersama pada hari ini.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami kaum usia indah dapat bersekutu walaupun melalui daring atau online Tuhan. Namun kami bersyukur kami semua masih diberikan umur panjang dan kesehatan. Itu semua adalah kasih karunia-Mu Tuhan atas kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pimpin sertai kami, bukakan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami mampu menerima atau mendengarkan firman ini dengan baik Tuhan. Dan semua itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami dimampukan untuk mengerti apa maksud daripada firman-Mu ini saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami. Dan kiranya Tuhan Kau pimpin kami dalam renungan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik kaum Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes yang ke-16 ayat 1 sampai 4a. Saya akan bacakan dengan judul bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Baik kaum Bapa yang terkasih, ya, kita sudah membacakan firman Tuhan Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a dengan judul perikopnya adalah bertekun. Mungkin Om Opa pernah mendengar atau membaca berita di awal-awal bulan April, ya. Ketika itu kita dihebohkan dengan aksi teror, ya, aksi teror. Di mana aksi teror itu terjadi, ya, pada saat gereja, waktu itu gereja di Makassar sedang husuk merayakan Minggu Palmarum. Nah, aksi bom bunuh diri ini sengaja ditebarkan untuk menebarkan teror, ya. Dan aksi ini, ya, tentunya membuat kita semua merasa panik, ya, kaget, ya, semua pihak pun, ya, apalagi yang mengalami kejadian tersebut, bahkan kita pun yang menonton pun panik atau kaget, ya. Apalagi itu adalah kegiatan-kegiatan perayaan, ya. Ya, ketika kejadian itu terjadi, ya, semua gereja-gereja itu mulai dijaga ketat oleh sebuah aparat, ya, aparat keamanan. Terutama ketika menjelang Jumat Agung dan Paskah, termasuk di gereja Kristen Pasundan pun, ya, sama, ya, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur bahwa di gereja kita di GKP Purwakarta itu tidak mengalami hal yang seperti itu, ya. Tuhan masih memberikan atau melindungi kita sehingga kita dapat beribadah dengan khusyuk
Nah, pada pembacaan Alkitab kita pada saat ini atau teks ini merupakan masih bagian dari pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Injil Yohanes mencatatkan percakapan Yesus pada perjamuan terakhir. Ketika Yesus menyampaikan bahwa saatnya dia itu sudah tiba untuk ia kembali kepada Bapa. Di sini Yesus menjelaskan bahwa ia akan kembali ke rumah Bapa. Untuk apa? Yaitu untuk menyediakan tempat bagi para muridnya. Dan Yesus pun berpesan agar murid-muridnya itu hidup tetap terpaut kepada Yesus dan juga tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi pesan ini bukan hanya untuk pesan kepada murid-muridnya, tetapi pesan kepada kita. Selain menyampaikan pesan-pesan di atas, Yesus pun menyampaikan bahwa dunia ini membenci Yesus dan juga akan membenci murid-muridnya, termasuk kita masing-masing pun sama saat ini. Yesus menegaskan bahwa hal itu terjadi karena dunia ini tidak mengenal Bapa dan Yesus. Murid-murid Yesus yang terpaut kepada Yesus bisa jadi akan mengalami hal yang berat, yaitu akan adanya penolakan, penganiayaan, bahkan resiko nyawa pun menjadi hal yang bisa dialami oleh para murid-murid Yesus. Tetapi inilah yang menarik. Yesus tidak menutup-nutupi ayat 1 dan 4 itu sudah jelas menyebutkan bahwa semua ini kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus itu terus terang, belak-belakan. Yesus dengan sengaja menyampaikan pesan ini bisa jadi para muridnya akhirnya dapat meninggalkan Yesus. Karena cobaan yang terlampau berat untuk diterima dan dijalani oleh murid-muridnya. Pesan yang disampaikan Yesus memang bukan pesan yang ringan atau biasa-biasa saja. Pesan ini sangat begitu mendalam. Yesus tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa dunia membencinya dan membenci muridnya. Yesus tidak mengiming-imingi dengan imbalan atau pahala atau berkat untuk para murid-muridnya yang tetap setia padanya. Yesus sendiri mengatakan bahwa supaya kamu tuh jangan kecewa dan menolak aku. Tetapi justru pesan inilah yang akan memurnikan hati dari para murid Yesus. Murid yang betul-betul terpaut dan menjadi satu dengan Yesus itu tidak akan gentar atau kecewa. Murid yang mengalami kebersatuan atau kemanunggalan dengan Kristus itu akan tetap hidup dalam Yesus meski harus menerima hal yang sangat berat. Yesus tidak mengiming-imingi dengan berkat, dengan materi, ataupun pahala. Yesus justru menjanjikan bahwa para murid itu tidak akan sendirian. Ada penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu menyertai para murid. Roh Kudus yang akan memimpin dan mengerjakan segala sesuatu yang di dalam dan melalui diri kita. Bagian kita adalah terus memberi diri dengan tekun untuk dipakai oleh Allah. Tekun dan setia walau banyak
hal yang tidak mudah dihadapi. Tekun dalam iman walau ada banyak teror di sekitar kita. Jadi pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya itu merupakan pesan juga kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, di mana jika kita mengikuti Yesus itu bukan tidak mudah, ya, tidak mudah. Justru Yesus pun ya menyampaikan itu secara belak-belakan bahwa mengikut aku ini ya sulit, berat, ya. Pasti akan ada banyak yang menolak, menganiaya, ya, bahkan membenci kita. Walaupun kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan, kita sama-sama manusia, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, tentunya banyak sekali hal-hal rintangan yang begitu berat. Ya, tetapi rintangan itu jika kita benar-benar terpaut kepada Yesus, maka Tuhan pun memberi penghiburan, yaitu berupa roh yang Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Ya, walaupun berat, kita tidak sendiri karena Allah selalu menyertai. Dan ketika kita mengikut Yesus, itu bukan berkat yang didapat. Di sini dikatakan bukan pahala. Ya, seperti tadi kejadian bom bunuh diri, ya. Biasanya bom bunuh diri itu mereka didoktrin bahwa ketika mereka membunuh, ya, atau menghilangkan nyawa orang yang tidak sepaham, maka dia katakan bahwa dia itu akan mendapatkan surga atau pahala atau berkat di alam sana, gitu kan, di surga, mendapat surga, ya. Tetapi Tuhan tidak berkata seperti itu. Dalam hal yang lain pun, ya, mau apa, ya, mungkin ya dulu ada yang memiliki istilahnya mengalami peristiwa-peristiwa ketika masih muda dalam pekerjaannya, ya, mengalami diskriminasi. Nah, itu termasuk juga adalah penolakan akan Yesus. Ketika kita memiliki prestasi karena kita Kristen, kita bisa, ya, harusnya naik jabatan, itu tidak bisa naik jabatan karena orang Kristen itu sangat sulit, ya, dipersulit, ya. Tetapi ya itu tadi, ya, kita jangan pernah mau, ya, menggadaikan iman kita dengan sebuah jabatan, gitu. Karena dalam Alkitab pun bilang, ya, kalau kita takut kehilangan nyawa, maka kita akan kehilangan nyawa justru, gitu. Dan penganiayaan pun banyak, ya, tidak hanya di pekerjaan, di lingkungan di lingkungan sekitar kita tinggal pun sama. Mungkin kita dikucilkan, ya, tidak ada temennya, gitu, karena orang Kristen, ya, najis, gitu, ya. Terus banyak hal lah, ya. Penganiayaan itu bukan hanya dari penganiayaan, ya, secara hal dibunuh, bukan, ya, tapi dibunuh karakter juga bisa, kan, ya, karena kita beda paham. Terus banyak hal yang lain, ya, misalkan penutupan gereja, itu juga termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab ini, di dalam Yohanes 16 tadi, ya. Nah, kalau kita baca yang ayat
1 dan 2 ya. Ini udah jelas ya. Semua ini akan kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang bunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bakti bagi Allah. Dan ini terbukti ya dalam zaman-zaman sekarang ini terbukti. Seperti teror-teror ya. Mereka dengan kejam ya mungkin ya. Orang yang baru selesai ibadah ya membawa bom masuk begitu saja ya, sehingga banyak orang yang terluka, bahkan mungkin ada yang meninggal. Dan menurut mereka itu adalah berbakti katanya. Ketika mereka membunuh orang yang tidak sepaham, itu adalah bakti. Dan ini sudah terbukti ya di dalam kitab Yohanes 16 ini yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi relevansinya ya untuk perenungan kita saat ini, kita sebagai orang Kristen seringkali mengalami hal yang tidak mudah. Apa yang sudah dialami oleh Oma Opa sampai saat ini semua membuktikan bagaimana Tuhan menyertai dan berkarya di kehidupan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk menyertai kita. Di masa tua, biarlah semua pengalaman hidup membuat kita semakin bertekun dalam Tuhan. Pengalaman hidup yang ada biar semakin mengokohkan iman percaya dan tidak menjadi kecewa terhadap Tuhan. Kiranya firman saat ini dapat menguatkan kita semua, termasuk saya yang masih muda, yang masih panjang perjalanannya, dan kami pun merasakan hal yang yang Tuhan katakan. Tetapi ketika kita berpaut kepada Allah, berpaut kepada Tuhan dan percaya, walaupun kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tapi Tuhan tetap menghibur melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kami pun masih bisa bertahan di tengah-tengah lingkungan yang berbeda. Dan ini bisa menjadikan garam dan terang bagi mereka. Ya, begitupun Oma Opa mungkin sudah lebih dahulu dari kami ya, dari saya terutama, pengalaman-pengalaman yang mungkin yang sudah didapat ya, oleh Oma Opa semua. Dan Oma Opa sampai sekarang pun masih mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan, masih bertekun dengan iman. Kenapa? Karena Oma Opa ini bisa seperti itu karena ada tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai Oma Opa, sehingga masih tetap memuji dan memuliakan Tuhan sampai saat ini. Dan kiranya pengalaman Oma Opa yang sangat berat mungkin ya waktu masih muda itu bisa menjadikan contoh untuk kaum muda ya, untuk selalu memberikan semangat tentang bertekun di dalam iman. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan berkati kita semua. Amin. Apa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita menyampaikan rasa syukur kita melalui persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan.
dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hadilah, bawa persembahan, datanglah segera. Apa sebelum kita mengakhiri ibadah atau persekutuan kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, ya, mohon kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Seraya kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami dalam ibadah atau persekutuan kaum usia indah ini dari pertengahan awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu untuk berdoa syafaat Tuhan, terkhusus untuk gereja-Mu saat ini, di tempat kami beribadah Tuhan. Kiranya setiap program-program yang direncanakan atau yang sedang berjalan, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Kau berkati setiap majelis kami dan keluarga. Kiranya mereka diberikan kesehatan. Dan begitu juga Tuhan dengan Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Maria Aprina dan keluarga, kiranya Tuhan Kau juga berikan kesehatan Tuhan. Senantiasa dalam setiap rumah tangganya Kau berkati. Dalam pelayanan juga Tuhan Kau berkati. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKP Purwakarta Tuhan, dimanapun saat ini juga berada. Kiranya Tuhan senantiasa menilik dan memelihara mereka dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk kaum usia indah Tuhan, di masa tuanya, kiranya senantiasa Tuhan menjaga dan melawat dan memelihara oma opa kami ini Tuhan, senantiasa diberikan kesehatan. Dan Tuhan, kami pun mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada saat ini, di mana sungguh sangat berat ya, ketika Tuhan menyampaikan, ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mengikut Engkau adalah hal yang sangat-sangat jauh dari kata-kata menyenangkan Tuhan. Kami bahkan akan dibenci, kami bahkan dianiaya, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau adalah ada penghiburan, di dalam Engkau ada keselamatan, dan kami pun tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Dan kami pun kiranya Tuhan meminta kepada Engkau Tuhan untuk diberikanlah kekuatan agar iman dan percaya kami akan semakin kokoh ketika kami dianiaya. Justru kami semakin bertumbuh, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami sampai masa tua nanti Tuhan, dan sampai Engkau pun memanggil kami tetap setia padamu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit atau dalam pemulihan, yaitu Bapak Johari, Ibu Anita Agustin, Saudari Krista Siburian, Bapak Peter Timorason, Bapak Yakub Tri Sudarmaji,
Bapak Yosef Dwi Kurniawan, Bapak Evan Sanjaya, dan Ibu Fitri, Ibu Cucu Siti Mariam, Bapak Ermirsam, Bapak Joni Mende, dan Saudari Sabarina yang saat ini mungkin masih terbaring sakit atau masih sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan Kau jamah dan berkati setiap obat-obat yang dimakan ataupun orang-orang yang menjaga dan merawatnya, senantiasa Kau berkati. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk kaum usia indah yang mungkin saat ini sedang dalam masa-masa tuanya, dalam masa-masa saat ini. Tuhan, kiranya senantiasa Kau selalu berikan penghiburan, berikan selalu kesehatan, dan selalu bertekun dalam iman. Dan biarlah Om Opa ini dapat menjadi saksi bahwa mengikut Yesus itu tidak usah takut, karena ketika kita mengikuti Yesus ada penghiburan. Dan Om Opa pun bisa menyampaikan, menguatkan kami dan menjadi teladan untuk kami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk, dan kami pun turut berbahagia untuk keluarga-keluarga ataupun saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun di bulan-bulan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Corona di negeri kami itu semakin hari semakin menurun kasusnya. Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu. Kau senantiasa memberkati bangsa kami, sehingga sedikit demi sedikit semua virus-virus itu sudah mulai menjauh daripada kami. Dan kiranya pun kami bisa hidup tentram, damai Tuhan, dan kami bisa beraktivitas kembali seperti biasanya, dan perekonomian kami pun kembali bergerak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kabupaten Purwakarta, di mana kami tinggal dan di mana kami beribadah. Senantiasa Kau berkati berkati Tuhan Bupati kami, berkati juga Tuhan jajarannya, mulai dari yang teratas sampai yang terbawah, agar senantiasa mereka dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, turut kehendak-Mu, sehingga kami pun sebagai warga negara yang tinggal di dalamnya merasakan keamanan, kedamaian, ketentraman. Tuhan Yesus, banyak sekali yang kami pohon dan pinta pada-Mu Tuhan, namun kami yakin dan percaya ketika kami membutuhkan, ketika kami belum menyampaikan pun kepada-Mu Tuhan tentang keluh kesah kami, Kau tahu isi atau kedalaman hati kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tanpa kami sengaja, dan tanpa kami sadari kami telah melukai hati sesama kami yang dapat menghalangi berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan Kau ampuni kami. Dan Tuhan, saat ini kami serahkan doa yang tidak sempurna ini dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami seperti demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
saatnya kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kini arahkanlah langkah kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita menyambut dan menerima berkat-Nya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.